Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di kelas manajemen dan resolusi konflik. Pada pertemuan kelas kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah untuk memberikan gambaran bagaimana konflik itu dijelaskan di dalam studi hubungan internasional. Lebih detailnya, tujuan pembelajaran tersebut akan kita capai dengan penjelasan materi yang dibagi ke dalam dua bagian. Pada bagian pertama kelas ini, agenda kita adalah mendiskusikan bagaimana konflik dijelaskan melalui perspektif dalam ilmu hubungan internasional, khususnya dengan penjelasan dari perspektif realis dan neorealis atau realisme struktural. Yang kedua, di kelas ini kita akan mendiskusikan teori-teori konflik. Teori-teori konflik tersebut nantinya juga akan kita bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, kita akan menjelaskan teori-teori konflik berdasarkan pemikir-pemikir klasik. Ada dua orang yang akan kita ambil pikiran-pikirannya, ide-idenya dalam menjelaskan konflik, yaitu Max Weber dan Karl Marx. Yang kedua, teori konflik ini juga akan diperkuat oleh para penteori konflik di era yang lebih modern. Ada dua pemikir juga yang akan kita ambil dan kita akan bicarakan di kelas ini. Yang pertama adalah teori konflik yang dijelaskan oleh Louis Althusser, dan yang kedua adalah teori konflik yang dijelaskan oleh Ralph Dahrendorf. Ada banyak sekali penteori yang menjelaskan teori konflik, dan semua teori ini sesungguhnya saling mempengaruhi, saling memberikan kontribusi. Kemudian kontribusi tersebutlah yang dikembangkan oleh penteori-penteori yang namanya tadi sudah kita sebutkan di bagian awal. Adalah tidak mungkin juga membahas semua teori dari semua pemikir-pemikir studi konflik. Karena itu kelas ini akan menyempitkan pembahasan mengenai teori konflik melalui 4 pemikir tadi. Terima kasih teman-teman, selamat mendengarkan materi perkuliahan kita pada hari ini. Banyak cara untuk menjelaskan apa itu definisi konflik. Yang pertama, konflik bisa dijelaskan sebagai the most popularly described as struggle over values and claims to scarce status, power, and resources. Dalam hal ini kita bisa menjelaskan bahwa konflik paling dikenal dijelaskan sebagai perjuangan dalam mencapai nilai-nilai tertentu atau klaim terhadap sebuah status, kekuasaan, dan sumber-sumber daya yang langka. Selanjutnya, secara spesifik, konflik menggambarkan sikap penolakan antar pihak dan kompetisi yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Konflik terjadi sebagai akibat dari kepentingan yang berlawanan,
perbedaan nilai, atau kebutuhan yang mendorong interaksi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, konflik dapat dipahami sebagai bentuk alamiah dari tantangan terhadap keberadaan hubungan dan aturan dalam perumusan kebijakan. Bagaimana konflik dijelaskan dalam pendekatan ilmu hubungan internasional? Dalam ilmu hubungan internasional, terutama dalam hubungan konflik antar negara, konflik dijelaskan terjadi akibat interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, atau nilai-nilai antar aktor yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi. Walaupun agresi tersebut belum tentu bentuknya adalah kekerasan. Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan, tuntutan, atau tindakan, atau semuanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan dari aktor lain atau negara lain. Beberapa fenomena hubungan internasional yang menggambarkan interaksi konflik terletak pada konflik yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap yang bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Khususnya dalam bidang keamanan, dalam studi ilmu hubungan internasional, memandang peran negara dan sistem internasional sebagai dua faktor penting dalam menganalisis atmosfer konflik antar negara-negara. Dalam studi ilmu hubungan internasional, kita mengenal pendekatan realisme dan neorealisme. Pendekatan tersebut akan kita gunakan dalam menjelaskan kajian konflik. Yang pertama, realisme menekankan pada nation state atau negara sebagai aktor yang memiliki otoritas paling tinggi. Seperti halnya manusia, negara juga dianggap memiliki hasrat untuk mendominasi negara lainnya, yang akhirnya dapat memicu terjadinya konflik. Berbeda dengan realisme, neorealisme lebih menekankan pada politik internasional sebagai wilayah persaingan atau perebutan dan akomodasi kekuatan. Hal ini berkonsekuensi pada negara yang berdaulat dan sistem internasional yang anarki akan melahirkan sebuah interaksi antar negara yang selalu cenderung mengarah pada terjadinya konflik. Selanjutnya, neorealisme menekankan bahwa faktor sistem internasional sebagai faktor yang melatar belakangi hubungan konflik antar negara. Hubungan antar konflik atau aktor yang berada dalam tatanan internasional tersebut disebut sebagai sebuah sistem atau sistem internasional. Struktur di dalam sistem internasional yang mempengaruhi antar negara, menurut pemikiran neorealis, terletak pada kondisi anarki, yang artinya di mana tidak ada lagi kekuatan di atas negara.
atau the absence of supranational. Kondisi struktur di dalam sistem internasional yang anarki dipahami sesuatu yang given atau sesuatu yang alamiah. Konteks inilah yang disebut sebagai desakan struktur terhadap negara untuk melakukan life survival di dalam pencapaian kepentingan nasionalnya. Desakan struktur internasional yang anarki inilah kemudian yang melandasi setiap negara untuk mencapai powernya melalui persaingan di bidang politik, militer, dan ekonomi, melalui tujuan negara yang dikeluarkan melalui kebijakan luar negeri dan diimplementasikan melalui perilaku negara. Kebijakan luar negeri dan perilaku negara merupakan bentuk aksi negara yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang tentu sering Anda dengar disebut-sebut di dalam pembahasan dalam studi ilmu hubungan internasional, dikenal dengan konsep balance of power sebagai salah satu bentuk aliansi. Aliansi yang dilakukan negara merupakan proses untuk menggalang kekuatan di dalam mencapai kepentingan nasional atau distribusi kekuatan untuk kepentingan nasional, baik melalui bidang militer maupun bidang ekonomi. Tujuan distribusi kekuatan ini secara komprehensif dilakukan sebagai bentuk maksimalisasi kekuatan agar negara dapat mencapai level yang lebih tinggi daripada negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh desakan struktur yang menjamin keamanan dan kesejahteraan negara di dalam struktur hubungan yang anarki tersebut. Konteks ini kemudian disikapi oleh negara lain dengan melakukan distribusi kekuatan yang sama, sehingga menimbulkan adanya polarisasi atau kutub sebagai proses perimbangan atau balance of power. Proses pencapaian kepentingan nasional dapat dilihat dari 3 indikator yang melekat di dalam sebuah negara untuk mencapai kepentingan. Sekaligus, dia menjadi bentuk respon atas desakan struktur yang bersifat anarki tersebut. Apa yang disebut sebagai ketiga indikator tersebut antara lain ada aim, ada policy, dan ada action. Apa itu aim? Aim merupakan hasil yang ingin dicapai. Policy adalah kebijakan yang mengintegralkan kepentingan domestik melalui interaksi internasional atau interaksi dengan aktor lain melalui sebuah struktur yang anarki. Terakhir, action adalah bentuk dari implementasi sebuah policy. Dapat dilihat sebagai aksi untuk mencapai sekaligus mendistribusikan kekuatan negara lain melalui polarisasi kekuatan di dalam sebuah sistem. Dalam hubungan internasional, khususnya dalam studi keamanan, disebutkan bahwa eksistensi suatu negara merupakan ancaman bagi negara lainnya. Konflik kepentingan tidak terlepas dari upaya setiap negara yang berkonflik untuk saling mempertahankan objektifnya masing-masing atau tujuannya masing-masing.
dan saling berupaya untuk menghalangi pihak lain dalam mencapai tujuannya tersebut. Interaksi konflik antar negara cenderung disebabkan oleh permasalahan teritorial, prestis, keamanan, dan bahkan bentuk pemerintahan sebuah negara yang kurang bersahabat. Esensi interaksi konflik antar negara terletak pada 3 hal yang menjadi karakteristik hubungan konfliktual antar negara. Antara lain, pertama, isu yang berkembang. Kedua, tensi hubungan politik antar pihak yang bertikai. Dan yang terakhir adalah perilaku negara. Selanjutnya, perkembangan konflik dapat dijelaskan di dalam 4 tahapan berikut ini. Yang pertama adalah conscientization atau penyadaran, merupakan sebuah tahap di mana pihak yang didominasi menyadari adanya ketidakseimbangan dalam status dan kekuasaan mereka. Yang kedua, confrontation atau konfrontasi, merupakan tahap di mana pihak yang didominasi tersebut berupaya untuk mencapai perubahan situasi yang menguntungkan dan juga berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas haknya. Tahapan yang kedua ini mendorong pada penggunaan kekerasan. Yang ketiga adalah negotiation atau negosiasi. Tahapan ini memungkinkan adanya keterlibatan pihak ketiga atau justru tidak ada pihak ketiga. Tahapan ini menekankan pada cara untuk membuat setiap pihak menghadapi tujuan lawan mereka dan mengakui legitimasi pihak lawan. Tahapan yang terakhir adalah sustainable peace atau perdamaian berkelanjutan. Merupakan bentuk restrukturisasi sebagai pilihan dalam membangun kembali hubungan antar pihak untuk kembali normal. Kesepakatan atau agreement sebagai agenda utama pada tahapan ini menjadi titik awal di mana hubungan damai kembali dapat terjadi. Semoga teman-teman bisa paham pada bagian pertama diskusi kelas kita pada hari ini. Pada bagian kedua, kita akan menjelaskan sejarah teori konflik. Ada banyak sekali penteori mengenai konflik, baik yang klasik maupun modern. Kita bisa mengatakan beberapa pemikir klasik dari teori konflik antara lain Ibnu Khaldun, kemudian Karl Marx, ada Emile Durkheim, ada Max Weber, dan George Simmel. Beberapa mungkin teman-teman sudah mengenal atau sebagian mungkin pernah mendengar ya. Pemikir-pemikir klasik ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap perkembangan analisis konflik kontemporer. Salah satunya Ibnu Khaldun sesungguhnya pun memberikan kontribusi besar terhadap teori konflik. Teori konflik Khaldun bahkan merupakan salah satu analisis komprehensif mengenai konflik horizontal dan konflik vertikal.
Pemikirannya dipaparkan dalam rangka untuk memahami dinamika konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Pemikiran Haldun sejalan dengan pandangan Lockwood yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan yang saling berlomba dalam mengejar kepentingannya akan melahirkan mekanisme ketidakteraturan sosial atau social disorder. Para teoritisi konflik memandang suatu masyarakat terikat bersama adalah kekuatan kelompok atau kelas yang dominan. Pemikiran Marxian atau Marx memberikan jalan keluar terjadinya konflik pada kelas pekerja. Marx adalah seseorang yang sangat yakin terhadap perubahan sosial radikal. Esensi akademik dari Karl Marx adalah realitas kekuasaan kelas terhadap kelas lain yang lebih lemah. Konflik antar kelas karena adanya eksploitasi tersebut dari kelas yang lebih kuat kepada kelas yang lebih lemah, dan suatu perubahan sosial melalui perjuangan kelas dialektika material yang syarat konflik dan determinisme ekonomi. Pemikiran inilah yang nantinya sangat berpengaruh dan berkembang sebagai aliran Marxis, Neo-Marxis, Mazhab Frankfurt, dan aliran-aliran konflik lainnya. Pemikir lainnya yaitu Emile Durkheim mengatakan bahwa yang menjadi pokok pikiran dari analisisnya adalah mengenai fakta-fakta sosial. Di sisi yang lain, Giddens merinci dua makna yang saling berkaitan, di mana fakta-fakta sosial merupakan hal yang eksternal bagi individu. Pertama, tiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang telah mempunyai suatu organisasi atau struktur yang pasti serta yang mempengaruhi kepribadiannya. Kedua, fakta sosial tersebut merupakan hal yang berada di luar bagi seseorang, dalam arti bahwa setiap individu manapun hanya merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk masyarakat. Teori ini muncul dari sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1960-an yang merupakan kebangkitan kembali berbagai gagasan yang diungkapkan sebelumnya oleh Karl Marx dan Max Weber. Kedua tokoh ini merupakan teoritisi konflik, tetapi teori mereka berdua berbeda satu sama lain. Karena itu, teori konflik modern pun terpecah menjadi dua tipe. Yang pertama adalah teori konflik neo-Marxian, dan yang kedua adalah teori konflik neo-Weberian.
Kedua pemikir ini sepakat untuk menolak gagasan bahwa masyarakat cenderung kepada beberapa konsensus dasar atas harmoni, di mana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan setiap orang. Para teoritisi konflik memandang konflik dan pertentangan kepentingan dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan sebagai determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial. Sementara itu, Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam proses produksi. Marx juga berpendapat bahwa pertentangan antara kelas dominan dan kelas subordinat atau kelas yang tersubordinasi memainkan peran sentral dalam menciptakan bentuk-bentuk penting dari sebuah perubahan sosial. Stephen Anderson kemudian meringkaskan pemikiran dari teori Marx ini atau teori konflik neo-Marxian ini dengan menyusun beberapa strategi konflik Marxian modern. Yang pertama, Sanderson menjelaskan kehidupan sosial merupakan arena politik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan. Kedua, sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik merupakan alasan berbagai kelompok berusaha merebutnya. Ketiga, akibat dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan dan kelompok yang tersubordinasi. Keempat, pola-pola dasar suatu masyarakat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok determinan. Yang kelima, konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan sebuah perubahan sosial. 6. Perubahan sosial merupakan hal yang umum dan sering terjadi. Sanderson juga selanjutnya menjelaskan bahwa strategi konflik Marxian secara esensial lebih merupakan strategi materialis ketimbang idealis. Hal ini tidak mengherankan karena kenyataan bahwa Marx mengusulkan gagasan teoritis yang bersifat materialis ketimbang idealis materialistik. Para teoritisi konflik Marxian memandang konflik sosial muncul terutama karena adanya upaya untuk memperoleh akses kepada kondisi-kondisi material yang menopang kehidupan sosial, dan mereka melihat kedua fenomena ini sebagai determinan krusial bagi pembentukan pola-pola sosial di dalam sebuah masyarakat. Sementara pemikiran Weber dijelaskan oleh R. Collins. R. Collins menjelaskan bahwa Weber di dalam teorinya percaya bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber memandang bahwa konflik dalam perebutan sumber daya ekonomi
merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Namun, ada banyak sekali tipe-tipe konflik yang juga bisa terjadi. Max Weber menekankan dua tipe. Pertama, dalam kadar tertentu, tujuan pertentangan atau tujuan konflik adalah keuntungan ekonomi. Kedua, konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Tipe konflik kedua yang sering ditekankan oleh Weber ini dapat berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, atau konsepsi tentang gaya hidup terbaik. Konflik dapat menyatukan para anggota kelompok melalui pengukuhan kembali identitas kelompok tersebut. Jika kita ingin menyederhanakan perbedaan antara pemikiran Max Weber dan Karl Marx, maka kita dapat mengatakan bahwa Marx berpendapat konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan-kekuatan produksi. Sekali kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada kontrol seluruh masyarakat, maka konflik tersebut akan dapat terhapus. Jadi, jika kapitalis digantikan dengan sosialisme, maka kelas-kelas akan terhapus dan pertentangan kelas akan terhenti. Sementara itu, Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistik. Weber percaya bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang tidak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik bentuknya kapitalis, sosialis, atau tipe masyarakat lainnya, orang-orang akan tetap selalu bertarung memperebutkan berbagai sumber daya. Karena itu, Weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri permanen dari semua masyarakat yang kompleks. Walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk juga tingkat kekerasan yang berbeda variasinya. Tokoh lainnya setelah era Karl Marx dan Weber adalah Ralph Dahrendorf dan Louis Alfred Chaucer. Yang pertama, Chaucer dalam menjelaskan teori konflik mengemukakan komitmennya pada penyatuan pendekatan dari teori fungsionalis struktural dengan teori konflik. Louis Chaucer mengakui bahwa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus yang menunjukkan pada proses lain, yaitu konflik sosial. Dalam membahas berbagai situasi konflik, Chaucer membedakan konflik menjadi dua bentuk. Yang pertama, konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Apa yang disebut Chaucer sebagai konflik yang realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan. Louis Chaucer mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim,
fungsionalitas konflik, dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial. Teori konflik Chaucer juga memandang kondisi-kondisi di mana secara positif konflik membantu mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat menjadi mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Selanjutnya, Chaucer percaya bahwa konflik dapat menyatukan para anggota kelompok melalui pengukuhan kembali identitas kelompok. Chaucer juga menyebutkan konflik merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok tergantung pada asal mula ketegangan, isu tentang konflik, dan cara bagaimana ketegangan itu ditangani. Dan yang terpenting, tipe struktur di mana konflik itu berkembang. Chaucer juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara konflik in-group dan konflik out-group, antara nilai inti dengan masalah yang lebih bersifat pinggiran, antara konflik yang menghasilkan perubahan struktural terhadap konflik yang disalurkan melalui lembaga safety value, yaitu salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari konflik sosial. Pemikir terakhir yang akan dijelaskan dalam diskusi kita pada minggu ini adalah Ralph Dahrendorf. Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang merupakan tokoh utama teori konflik yang membangun teorinya dengan separuh penolakan, separuhnya penerimaan, dan Dahrendorf juga memodifikasi teori dari pemikiran Karl Marx. Ralph Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelasnya dalam masyarakat industri kontemporer. Kelas, menurut Dahrendorf, bukan kepemilikan sarana-sarana produksi seperti yang dijelaskan Marx, namun merupakan kepemilikan kekuasaan yang sah untuk menguasai orang lain. Dahrendorf melihat kelompok-kelompok pertentangan sebagai kelompok yang lahir dari kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi. Dalam hal ini, Dahrendorf percaya pertentangan tersebut terjadi jika usaha-usaha perlawanan tersebut dapat diinstitusionalisasi. Selanjutnya, Dahrendorf mengemukakan bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata merupakan faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat tersebutlah yang harusnya menurut Dahrendorf menjadi perhatian utama ketika menjelaskan teori konflik. Kekuasaan dan wewenang menurut Dahrendorf menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena kewenangan tersebut bersifat sah,
maka setiap individu yang tidak patuh atau tidak tunduk terhadap kewenangan tersebut akan dikenai sanksi. Golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo-nya, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, Dahrendorf juga membedakan golongan yang terlibat dalam konflik menjadi dua tipe, yaitu quasi group atau kelompok semu dan kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok semu adalah kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama, yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Yang kedua adalah kelompok kepentingan, yaitu sebuah kelompok yang terbentuk dari semua kelompok yang lebih luas, di luar dari kelompok pertama. Kelompok ini memiliki struktur, organisasi, program, tujuan, dan anggota yang jelas. Dahrendorf meletakkan dasar baru pembentukan kelas sebagai pengganti konsepsi kepemilikan sarana produksi yang dijelaskan oleh Marx sebagai dasar perbedaan kelas. Hubungan-hubungan kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur-unsur bagi lahirnya kelas. Pertentangan kelas menurut Dahrendorf harus dilihat sebagai kelompok-kelompok pertentangan yang berasal dari struktur kekuasaan asosiasi-asosiasi yang terkoordinir secara pasti. Kelompok kepentingan yang terlibat dalam pertentangan akan menimbulkan perubahan struktur sosial. Timbulnya kelas menengah baru sebenarnya merupakan suatu perubahan struktur yang berasal dari institusionalisasi pertentangan kelas tersebut. Berbeda dengan Marx, bagi Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi, status sosial, walaupun bukan merupakan determinan pencerminan kelas, tetapi dapat mempengaruhi intensitas pertentangan. Asal struktur konflik sosial menurut Dahrendorf sesungguhnya terletak pada relasi-relasi hierarkis berupa kuasa atau wewenang yang berlaku di dalam kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi sosial. Penalaran teori konflik kemudian dirangkum oleh Carol J. Viger. Viger menjelaskan pemikiran Dahrendorf sebagai berikut. Pertama, kedudukan orang dalam kelompok tidaklah sama, karena ada pihak yang berkuasa dan berwenang, di sisi lain ada pula pihak yang tergantung atau pihak yang dikuasai oleh kelompok yang berwenang. 2. Perbedaan dalam kedudukan menimbulkan kepentingan yang berbeda pula. Yang ketiga, pada awalnya sebagian kepentingan ini tidak disadari, sehingga disebut sebagai kepentingan yang tersembunyi atau latent interest, yang pada bagian ini tidak akan memunculkan aksi apapun. Keempat, konflik akan berhasil membawa suatu perubahan dalam struktur relasi sosial jika memenuhi 3 kondisi berikut ini.
Pertama, terdapat kondisi-kondisi yang menyangkut keorganisasian. Apa itu? Terdiri dari komunikasi yang efektif, ada kesempatan dan kebebasan berasosiasi, juga tersedianya pemimpin, perintis, dan ideologi. Kedua, jika terdapat kondisi-kondisi yang menyangkut konflik itu sendiri, yaitu adanya mobilitas sosial sehingga individu-individu atau keluarga-keluarga secara realistis dapat mengharapkan dan memperjuangkan sebuah perubahan sosial, serta terdapat mekanisme atau sarana-sarana efektif dalam menangani, mengatur, dan menyelesaikan konflik sosial. Yang terakhir, konflik akan berhasil membawa sebuah perubahan jika terpenuhi kondisi yang ketiga, yaitu kondisi-kondisi yang menentukan bentuk dan besarnya perubahan struktur dalam penyelesaian konflik menuju sebuah perdamaian. Demikian materi pembelajaran kita pada pertemuan kelas pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Melalui materi yang disampaikan tadi, saya berharap ada dua kemampuan yang dapat dicapai di kelas ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konflik menggunakan perspektif ilmu hubungan internasional. Yang kedua, kelas ini mampu menghantarkan mahasiswa untuk dapat menjelaskan kembali teori-teori konflik dari beberapa orang penteori konflik yang telah kita sama-sama diskusikan di dalam materi perkuliahan tersebut ya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali di kelas manajemen dan resolusi konflik selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.